Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Nah, di sini telah keluar edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RB nomor B/611/M SM.01.00/2020 baru dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2020. Halnya adalah rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Kemudian ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian pusat, kepegawaian daerah, serta kepala BKN. Mari kita baca. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Kemudian perlunya menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS, dan sebagai tindak lanjut surat Menpan RB nomor B/M.SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pelaksanaan SKB untuk seleksi CPNS Formasi tahun 2019, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan SKB, yaitu yang pertama, bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Pada poin A, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS Formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Jadi di sini sudah jelas untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Berarti tidak ada rumor bahwa SKB ditiadakan. Kita lanjut, adapun jadwal kegiatannya. Yang pertama adalah pelaksanaan SKB dengan CAT dijadwalkan pada bulan September hingga Oktober 2020. Yang kedua, pelaksanaan SKB tambahan selain dengan CAT, jadwalnya diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020. Jadi, untuk selain SKB yang menggunakan CAT seperti wawancara, kemudian micro teaching dan lainnya, jadwalnya akan ditentukan lagi oleh masing-masing kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang melakukan SKB selain CAT. 3. Pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dilakukan pada akhir Oktober 2020. Pada poin B, seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1.A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun protokol kesehatan yang terbaru akan diatur dalam Kepmenkes RI nomor HK.07.07/Menkes/382/2020, yaitu tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada poin C, jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1.A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksananya kegiatan dimaksud. Poin D, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dalam huruf 1.A. Yang pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta. 2. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki surat persetujuan SKB tambahan untuk instansi daerah pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019.
Poin ketiga, khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan, maka perlu melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan. Bagi lembaga atau kementerian yang menyelenggarakan tes wawancara, dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau video conference dengan semaksimal mungkin. Memanfaatkan teknologi informasi atau video conference sebagai tes wawancara dalam SKB dapat dilakukan jika memenuhi prasyarat untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikannya kembali kepada Menteri dengan tembusan kepala BKN. 4. Pengalokasian anggaran untuk yang pertama, proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dimaksud. 2. Pelaksanaan proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi agar sesuai dengan protokol kesehatan. 5. Koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, Polda atau Polres, dan Dinas Kesehatan yang akan menjadi lokasi tes. Poin 6. Terkait dengan pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar yang pertama selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Jadi pengumumannya tidak akan Nah, poin kedua, ini berkaitan dengan teman-teman yang akan melaksanakan tes di luar daerah tempat tinggal, memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ini ada surat edarannya tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Serta Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020 tentang protokol pengawasan perilaku perjalanan dalam negeri di bandara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19. Oke, mari kita lihat Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel Tica Moy, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan updatean video terbaru. Kita lanjut. Oke, kita langsung ke maksud dan tujuan. Jadi kriteria dan persyaratan disusun dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19, serta meningkatkan pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Adapun ruang lingkup kriteria dan persyaratan perjalanan orang pada surat edaran ini didasarkan pada dasar hukum, kemudian pengertian kriteria dan persyaratan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Berikut adalah dasar hukumnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Perjalanan orang yang dimaksud di dalam surat edaran ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi atau kabupaten atau kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Oke, kita lihat pada kriteria dan persyaratan. Sebelum kita lanjut pada poin F tentang kriteria dan persyaratan, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 ini telah mengalami pembaruan. Terdapat pada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, yaitu perubahan atas SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Mari kita lihat pada poin A tidak berubah, B tidak berubah, C tidak berubah, D, E tidak berubah. Nah, di sini mengalami perubahan
pada poin F, yaitu kriteria dan persyaratan pada surat edaran nomor 7 telah diubah sehingga berbunyi yang pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang. Yang kedua, persyaratannya adalah untuk perjalanan orang dalam negeri. Poin A, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Poin B, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, menunjukkan identitas diri. 2, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Nah, sedangkan pada SE nomor 7 tahun 2020, poin yang kedua menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari dan rapid testnya berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Jadi telah diubah bahwasanya surat berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Yang ketiga, menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan atau rapid test. Jadi ini bisa diganti jika daerah atau kota tempat kalian tidak memiliki fasilitas untuk tes PCR maupun rapid test. Itu poin yang C. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah atau kawasan aglomerasi. D. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi peduli lingkungan pada perangkat seluler. Nah, SE atau Surat Edaran nomor 9 tahun 2020 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020. Begitu juga dengan Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01-Menkes-382-2020 bagi pelaku perjalanan dalam negeri di bandara dan pelabuhan, seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut, baik pribadi maupun umum, dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19, yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain. Nah, di sini ada tambahannya, yaitu menggunakan pelindung mata atau wajah, serta penerapan PHBS. Memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif, rapid test non-reaktif yang berlaku paling lama 14 hari sejak surat keterangan diterbitkan. B. Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card. Yang ketiga, surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota. Pemeriksaan rapid test atau PCR ini dapat dilakukan di yang pertama, rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging atau laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang ditetapkan oleh Menkes. 2. Rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan ICV, atau rumah sakit atau laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk info selanjutnya atau lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca sendiri pada peraturan ini. Jadi, bagi teman-teman yang akan melaksanakan seleksi SKB, baik CAT maupun SKB lainnya, yang dilakukan di luar kota maupun luar kabupaten, bahkan luar provinsi, jangan terburu-buru untuk melakukan tes PCR maupun rapid test, karena ditunggu aja pengumuman terbaru dan resmi serta jadwal SKB dari BKN, karena surat keterangan ini hanya berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Oke, kita kembali lagi ke surat Menpan RB. Nah, nih di sini poin yang paling penting, peserta yang bersuhu tubuh lebih dan sama dengan 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan apakah yang memiliki suhu di atas 37 batal
mengikuti SKB. Jadi sudah jelas, tidak akan batal tetapi tetap mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruangan seleksi khusus. Jadi tidak perlu takut, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan sebelum melaksanakan ujian SKB. Poin yang pertama tadi adalah terkait dengan kementerian atau lembaga atau instansi. Yang kedua, terkait dengan BKN. Poin pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT. Poin 2, persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksudkan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. Poin ketiga, BKN bekerjasama dengan Menpan RB serta melakukan koordinasi dengan panitia seleksi pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu bulan September hingga Oktober 2020. 4. BKN bekerjasama dengan Menpan RB serta melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kemenkes, Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kesiapan pelaksanaan SKB agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, ini suratnya ditandatangani oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Cahyokumolo. Kemudian ada cap dari Menteri Pan RB. Tembusannya ada Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BPK dan Pembangunan, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Oke, itulah beberapa informasi terbaru terkait rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019 dari Menteri Pan RB. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.